Novel Kansa Karajawica episode 33 Pergi. Betapa mudahnya kau mengatakan itu setelah kau meyakinkan kami tentang anak yang kau kandung adalah anak dari Zidan. Sekarang tiba-tiba kau memutuskan untuk membatalkan semuanya dan mengatakan dia bukanlah anaknya, kata Abimana dengan nada tinggi pada Kansa. Tuan Hanafi dan Nyonya Insa, saya benar-benar kecewa dengan sikap anak Anda. Seharusnya Anda mendidik anak Anda agar bisa mengerti dan menghargai perasaan orang lain, kata Amira menatap kecewa pada Hanafi dan Insa. Maaf Nyonya, tapi Tuan Abimana, kami sungguh minta maaf. Maaf Nyonya, Tuan Abimana, kami sungguh minta maaf atas semua kekacauan ini, kata Hanafi sambil menunduk dalam, malu dengan segala tingkah Kansa. Sekarang bagaimana? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Semua persiapan pesta sudah siap. Saya tak bisa membatalkannya. Kami telah membayar semuanya dan telah menyebar undangan 1 minggu yang lalu. Kami tak bisa menariknya lagi, dan saya tak mau dibuat malu oleh seluruh klien saya, kata Abimana dengan kesal. Saya mohon, biarkan Hafsah dan Zoya yang menikah, karena memang seharusnya mereka yang bahagia, kata Kansa masih dengan isaknya. Seketika semua yang ada di dalam ruangan itu menatap pada Hafsah dan Zoya bergantian. Wajah mereka seakan penuh dengan harapan bahwa mereka benar-benar bisa bersama lagi dan bahagia menjalani hidup berdua. Tapi baik Hafsah maupun Zoya tak ada yang berbicara apapun. Mereka tak berani meminta sebuah keputusan yang cukup besar ini setelah apa yang terjadi, setelah kedua orang tuanya sendiri yang memisahkan mereka demi kebahagiaan anak yang lainnya. Cukup lama terdiam, akhirnya Abimana lah yang mengambil sebuah keputusan. Baiklah, Zoya dan Hafsah yang akan menggantikan menikah di hari itu. Mendengar perkataan dari Abimana, seketika Zoya dan Hafsah pun berbinar senang. Benarkah Papa? Kata Zoya mendekati Abimana. Iya sayang, menikahlah dengannya, berbahagialah. Maafkan Papa telah berusaha memisahkan kalian, kata Abimana merentangkan tangannya dan tersenyum memeluk Zoya yang mulai berlinang air mata karena rasa bahagianya. Pelukan terlepas, Zoya pun beralih pada Amira. Terima kasih Mama, kata Zoya sambil memeluk erat Amira. Tentu sayang, memang seharusnya kalian yang bersatu dan Mama selalu mendukung itu, kata Amira yang juga berderai air mata melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah putrinya. Sementara Hafsah seketika itu juga memeluk Adam dan Zaki yang berada di sebelahnya. Mereka bertiga berpelukan. Adam dan Zaki menepuk-nepuk bahu Hafsah pelan. Kau pantas mendapatkan semua ini Kak, inilah hadiah dari kesabaranmu, kata Adam membisik di telinga Hafsah. Selamat Kak, semua kebahagiaan telah kembali berpihak kepadamu. Jangan biarkan Kak Zoya pergi lagi, kata Zaki juga membisik pelan di telinga Hafsah. Hafsah tak dapat berkata apapun. Dia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dengan air mata yang sudah menganak di ujung matanya. Hanafi dan Insa juga mendekat ke arah Hafsah. Hanafi menepuk lembut bahu Hafsah. Maafkan ayah nak, kurang tegas dengan semua yang telah terjadi ini dan tak menyelidiki dulu semua yang telah terjadi. Ayah bahkan mengetahui di hari-hari terakhir menjelang pernikahan mereka, mengungkap semua kebenarannya. Berbahagialah bersama Zoya nak, ayah sangat mendukungmu. Terima kasih ayah, terima kasih, kata Hafsah beralih memeluk Hanafi. Sayang, Zoya memang takdir terbaik untukmu. Menikahlah dengannya, ibu akan selalu mendoakan untuk kebahagiaanmu. Insa bergantian memeluk Hafsah dengan eratnya. Setelah mengungkapkan terima kasih mereka pada keluarganya, pandangan Hafsah dan Zoya pun bertemu. Tak malu-malu lagi, keduanya berjalan mendekat dan memeluk erat satu sama lain. Rindu dan rasa sakit karena terpisahkan seketika hilang, tergantikan dengan rasa bahagia karena dapat kembali bersama. Aku tak akan membiarkanmu pergi lagi dariku. Aku berjanji akan itu, kata Hafsah dengan tulus. Mulai sekarang, tak akan ada lagi yang memisahkan kita. Aku akan pastikan itu. Aku mencintaimu Zoya, kata Hafsah lagi memeluk Zoya semakin erat. Zoya tak dapat menjawab apapun karena Zoya tengah terisak. Dia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya di bahu Hafsah. Semua yang ada di dalam ruangan itu memandang ke arah keduanya dengan tatapan bahagia.
seakan juga merasakan apa yang tengah mereka rasakan. Kansa juga menatapnya dengan penuh rasa lega, melihat semua orang tersenyum ke arah Hafsah dan Zoya. Aku telah menunaikan janjiku, memperbaiki semuanya, batin Kansa sambil mengusap air matanya. Kini dia melangkah mundur dan pergi dari ruang tamu, melangkah kembali masuk ke dalam kamarnya, mengamasi seluruh barang-barang miliknya, lalu pergi lewat pintu belakang, tanpa diketahui oleh siapapun di sana. Mobil mulai berjalan keluar gerbang besar rumahnya. Kansa pun berkata dengan lirih, "Kini saatnya aku mencari kehidupanku. Aku akan menemui ayahmu, nak," kata Kansa sambil mengelus perutnya pelan. Sementara itu, Zidan yang dari tadi sudah pergi dengan mobilnya, kini berada di kawasan perumahan elit, tepatnya di rumah mewah miliknya. Dia masuk langsung menuju ke kolam renang pribadi miliknya, melepas semua pakaiannya, menyisakan celana pendek yang dikenakannya. Lalu begitu saja menceburkan dirinya dalam kolam renang yang luas itu, berusaha meredam amarah yang sedang meluap-luap di hatinya. Rasa kecewanya telah dibohongi, juga rasa sakit hatinya, karena dia yang mulai mencintai Kansa. Tapi dengan mudahnya, Kansa memutuskan untuk pergi begitu saja dari hidupnya. Lama berputar-putar di kolam renang, kini Zidan menepi dengan nafas yang terengah-engah, menaruh kedua tangannya di tepi kolam dan menyandarkan kepalanya di sana. Zidan menangis jadi-jadinya, tubuhnya sampai gemetar karena tangisnya. "Kenapa kau melakukan ini semua padaku, Kansa, wanita sialan?" Zidan berkata dengan keras dan menghentak-hentakkan tangannya di air dengan kasar, meluapkan semua emosinya di sana. Dia juga berteriak, meminta sebotol anggur pada para pelayan di rumahnya. Zidan pun meneguk anggur itu sambil terisak di tepian kolam, meneguknya beberapa kali, sampai seluruh isi botol tersebut kandas sepenuhnya. Kembali ke kediaman Insa. Di sana, baik pihak Abimana dan Hanafi telah berdamai dengan keadaan. Mereka membicarakan rencana pernikahan yang akan digelar 2 hari lagi, mengganti segala berkas-berkas dengan nama mempelai yang berbeda, namun dengan penataan pesta yang masih sama. Dengan rona wajah bahagia, Hafsah dan Zoya mengiyakan segala rencana pernikahan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarganya. Apapun konsep pestanya, yang terpenting bagi mereka adalah mereka segera menikah dan hidup bersama selamanya. Tengah membahas pernikahan Hafsah dan Zoya, Insa melihat ke segala arah. Dia baru menyadari bahwa Kansa tak lagi ada di ruangan itu. Hanafi juga baru menyadarinya saat Insa menoleh melihat ke seluruh ruangan. Dia juga melakukan hal yang sama, tak melihat kehadiran Kansa. Keduanya malah bersikap acuh dan tak peduli, karena mereka sudah terlanjur marah dan kecewa pada Kansa. Bersambung.